Yusef Tiaswardi. Nama panggilan saya Ken Ken, atau bisa dibilang juga Ken Tato. Jenis pekerjaan saya tato artis, menggambar juga, desain juga. Yang kita tato itu siapa misalnya? Pejabatkah atau apakah? Nanti kalau kita bebas gini kan, wah kepala-kepala itu nggak bisa itu. Karena klien itu butuh nanti kalau misalnya mau ke mana, jangan gantung, nanti besoknya aduh ini belum beres, gimana, celaka. Karena kita mesti perfeksionis, jangan sampai ada salah di tato ini. Kalau ada yang salah, kulitnya akan bisa kembali. Jadi konsentrasi, nafas yang bagus. Jadi pertama, setiap orang pasti kalau kita melakukan sesuatu pasti capek, ada tekanan. Nah, gimana caranya untuk bisa ngilangin tekanan ini? Satu, yang penting kita jangan berpikir ke salah satu fokus gambar ini. Terus keduanya, mungkin kita mesti tetap dudukan kuda-kuda. Semua segala sesuatu kalau kita kuda-kudanya udah kuat, itu udah sip. Yang akhirnya pas saat ngegambar benar-benar enak dirasain. Enak. Nah, itu yang dicari. Nah, itu. Ngebuka rasa, logika kita tutup. Ya. Ada jejutnya. So, kasih lihat coba. Coba tolong dilihatin gini. Jadi nggak center semua. Kelihatannya tadi ya. Logika bermain, nafas bermain juga, logika bermain. Ya. Jadi setelah beres semua kita kumpulkan, kita meeting semua lagi. Ken hanya bisa ngasih motivator aja supaya tetap adrenalin buat ngerjain bisa terus. Awalnya itu saya kemarin itu kepengen gitu berguru sama Mas Ken. Saya bela-belain tuh dari Jakarta kemari untuk ketemu Mas Ken supaya diajarin agar menjadi profesional. Tato itu kan menurut saya itu bukan sekedar seni gitu. Selain saya suka, saya juga di bidang tato ini berniat untuk sebagai mata pencaharian. Jadi di Ken itu memang saya percaya dan yakin sih suatu saat nanti kalau saya dibimbing sama Mas Ken ya, itu bisa jadi profesional, bisa jadi sukses juga. You gotta keep them separated. Lu buat ini, sekarang presentasiin lu gimana bisa sampai seperti ini, maksud dan tujuannya apa ini? Sok keluarin. Ini dibikin benar-benar pure oriental. Kabuki dari Jepang gitu ya. Oke. Cuma ini udah dibikin nggak kayak kabuki yang umum, tapi yang udah dibikin lebih realis atau dibikin mengkilat unik lah gitu. Oke. Biasa gitu. Terus dikasih kayak angin yang nutupin badan sisanya. Tapi kalau mungkin ya, misalkan dari tegasnya kabuki ini, mungkin ya kalau misalkan si outline-nya buat Sakura ini bisa dipertipis lagi gitu. Tadi Mang Eman ngomong di sini udah ada outline dipertipis, itu bagus. Mungkin kalau tetap warna merahnya terus seperti ini. Ini daerah sini, ini kan rambut belibet di sini, merah ini dengan ini, jadi nyatunya jadi nggak kelihatan dia punya jajaran ininya nih. Ya, ininya udah bagus dua antara ini. Main ininya outline-nya di merah lah, merah muda. Warna outline-nya ditukar biar nggak terlalu terfokus banget ke gambar bunganya, jadi outline-nya merah lebih bagus lagi. Betul. Meeting hari ini mungkin seperti itu, jadi kembangin lagi gambar. Nah itu acuannya seperti itu, bukan gue udah bisa seperti ini. Ya lihat. Oke, Ken Tato. Oke. Awalnya semenjak dari overdosis dan saya tidak punya kerjaan apa-apa lagi dan percaya diri saya mulai hilang, itu di situ saya dituntut untuk bisa makan dulu minimal.
Dan untuk pengembangan di sini masih belum ada. Yang penting saya minimal buat bisa makan, karena saya di situ berpikir, tapi Tuhan Maha Adil semuanya. Yang saya dapatkan di sini tragedi-tragedi untuk membangkitkan bahwa saya hidup di tato dan ini jalannya. Tapi tatonya seperti apa? Nggak kayak dulu lagi. Kalau kayak dulu hanya untuk menyakiti orang. Dan sekarang tidak. Misalnya ada, saya mau perguruan apa, tolong dihapus dengan tato ini. Saya mau masuk polisi ataupun apa, gimana supaya catnya supaya nggak kelihatan, saya bantu seperti itu. Ataupun saya mau pergi ke Mekah ataupun apa segala, saya bantu. Tapi masih belum bermain di bisnis di sini. Saya merasakan di sini tato itu bukan hanya untuk buat jahat-jahatan ataupun memperlihatkan bahwa saya jagoan. Saya baru menyadari hal seperti itu. Tuhan yang membimbing saya di situ. Alhamdulillah ya. Dari situ mulai ada peningkatan dikit. Ternyata tato itu bukan untuk membuat seorang jadi jagoan, tapi kita memberikan orang menjadi percaya diri di sini. Kita bentuk kemasan sedemikian rupa bahwa tato itu nggak serem. Jadi benar-benar bisa terima masyarakat. Mungkin dari pertama, khususnya saya sendiri ataupun artis-artis tato, kita menyarankan semua, janganlah mabok dulu. Kalau supaya mabok, hasil karya pasti nggak akan benar. Dulu saya waktu mabok, gambar onta jadi kuda, gambar kuda jadi bebek. Itu akhirnya klien kecewa ya. Itu parah. Dan tapi kalau dengan alhamdulillah setelah bersih semua, enggak narkoba, semuanya mabuk itu, pas saatnya menjadikan profesional tatois itu. Yang saya ambil satu mungkin proses tato, pendisiplinan kita, terus tidak memaksa orang, terus benar-benar kita bermain konsep sehingga orang itu merasa tidak dipaksa. Nah itu kunci untuk yang saya ambil, untuk ternyata ini toh yang kita ambil untuk mencari kehidupan di tato dan kita menghasilkan di tato. Berarti sebelum saya untuk pengembangan mungkin ngebenerin diri dulu yang saya ambil. Setiap kali ke Bandung pulang mesti bawa satu tato. Oh gitu. Kenapa? Kan studio lain ada banyak. Aduh, kan asik. Orangnya asik. Asik gimana? Tapi kalau gambar gimana, Bos? Oke itu, bagus. Makanya dari awal sini langsung ke situ ya, Bos ya. Iya. Tempat kan perlu nyaman. Iya, betul. Safe, aman. Betul. Privasinya juga. Iya. Benar-benar. Tapi tetap style saya nggak mungkin bisa berubah mungkin ya. Dulu saya gayanya urakan dan saya nggak bisa ada. Ini jiwa saya. Tapi insya Allah Tuhan membentuk saya. Allah Subhanahu Wa Taala membentuk saya seperti ini. Mungkin dalamannya udah cukup, alhamdulillah. Dan saya merasakan di sini kenyamanan, berekspresi, terus bisa bersama dengan teman-teman yang ada tekanan, apresiasi saya ke teman-teman, membagi ilmu. Saya membawa teman-teman di sini yang benar-benar rock and roll semua segala macam. Itulah teman-teman saya yang bisa mendukung saya seperti ini. Kalau saya sendiri ya nggak mungkin seperti ini juga. Kalau gua kasih tahu, kalau gambar udah edan, tata letak. Kalau tata letak salah, gambar ini udah bagus, tata letaknya kurang pas. Yang dapat dari dia ya pengalaman dia dari waktu zaman dulu masih mabuk sih. Dari zaman dulu mabuk, dari kenakalannya bisa diambil pengalamannya dan akhirnya dia ngajarin ilmunya juga buat NATO, belajarin NATO. Akhirnya boy bisa sukses juga, ikut ke bawah sukses sih. Dulu saya nggak akan nyangka kalau Ken jadi tatois ya seperti sekarang. Karena dari SMA saya tahu Badungnya seperti apa. Dari mulai ngumpet-ngumpetin rambut yang panjang, sampai dimarahin guru, sampai kita udah didoktrin sama guru, sampai kita mau dikeluarin gara-gara si Ken tuh rambutnya panjang diumpet-umpetin, sampai masalah apapun. Saya nggak akan nyangka kalau Ken sampai saat ini bakal seperti ini. Minimal atau maksimal dia, kalau saya lihat dari kelakuannya dulu ya minimal jadi mafia lah, jadi pengedar kayak apa.
menembus dosa ini mungkin saya mau merekrut orang-orang yang benar dia benar-benar butuh sama saya dengan backgroundnya seperti apa, dan saya ambil rekrut semua di situ untuk bisa menolong saya dan menolong mereka juga. Saya nggak ngambil misalnya orang yang udah punya pendidikan apa, nggak perlu, tapi mental yang datang ke sini oke, mentalnya bagus, terus mentalnya yang benar-benar butuh saya didik, yang insya Allah bukan jadi pegawai saya tapi jadi tim, dan akhirnya dia bisa berkembang sendiri dengan mencari bekal ilmu di kembangan itu seperti itu. Gue gabung di Kentato itu kurang lebih ada 1 tahun yang lalu. Gue datang ke Kentato itu pada saat gue sedang menghadapi suatu masalah. Jadi masalah yang gue hadapin itu pada saat itu istri gue mau melahirkan, tapi saya pada saat itu lagi tidak ada kondisi keuangan saya mungkin pada saat itu lagi tidak mencukupi untuk istri melahirkan. Saya minta tolong sama Ken. Ken bilang sama saya, lo mau kerja nggak? Ya gue bilang mau lah. Gimana caranya? Uniknya brother kita ini Ken ini pada saat gue masuk kerja nggak pakai lamaran, Jadi yang dia lihat itu mental dan kebulatan tekad orang mau bekerja itu sampai di mana. Pada saat istri saya melahirkan itu ya Ken berikan uang untuk istri saya melahirkan. Ken punya pemikiran bahwa kejahatan mungkin banyaknya berasalnya dari ekonomi yang ini ya, yang kurang ini, kemudian kesejahteraannya kurang bisa untuk menginikan keluarganya. Nah, Ken berpikir bagaimana caranya supaya mengurangi kejahatan, meminimalisasikan kejahatan di lingkungan anak-anak muda. Nah, diantaranya dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan proporsinya, mungkin begitu. Tato yang saya ada di sini jangan berkonsumsi bahwa saya preman, jangan. Sebisa mungkin ya saya sendiri lebih low profile, lebih profesional, lebih meningkat, dan akhirnya saya menemukan di situ. Udah, saya terjun di tato. Insya Allah nanti setelah saya tua mungkin nanti larinya ke lukisan ataupun apa, nggak mungkin saya pegang mesin tato gini. Dan saya hanya bisa memberikan ke ini ilmu ke yang lain bahwa ini bisa hidup loh di sini. Yang alhamdulillah saya buka khusus juga di sini. Waduh, kayaknya lebih asik banget. Selain itu juga saya bisa mengembangkan diri, dan saya sendiri bukan hal yang the best, enggak. Tapi justru yang baru muncul itu saya bisa belajar ke yang di bawah itu. Berkembanglah bisnis saya di sini. Selamat malam Om. Gimana kabarnya Om? Sehat saja. Gimana situasi sekarang? Ya, sukses. Bagus. Aja masuk tato. Masih. Ya. Kayaknya mau lihat ya sini ya. Silakan Om. Siap. Oke. Saya mendekatkan ke pemerintahan. Alhamdulillahnya juga saya didukung sama pariwisata. Saya diakui juga dari pihak MURI untuk beberapa kali di sini mempersiapkan untuk Guinness Mata Indonesia dibawa keluar. Saya membawa berbagai macam kategori yang kita ambil di sini ya, seperti tato-tato supranatural yang benar-benar bawanya dari kebudayaan Dayak banget, kita ambil nanti dibawa ke luar sana, didukung dari pariwisata. Mungkin dari situ untuk pengembangan bahwa yang lainnya juga tolong lihat, oh ternyata tato ini bukan apa yang dikatakan buruk seperti apa yang dikatakan semuanya. Kalau negatifnya mungkin adanya itu, misalnya setelah orang ditato itu adiktif. Saya selalu menyarankan, hati-hati kamu. Setelah bikin tato 1, pasti 2, 3, 4, kebanyakan malah jadi jelek. Itu hanya menyarankan. Tapi kan kita hanya menyarankan. Toh orangnya sendiri pengen sendiri, ya itu udah resiko ya. Tapi kita selalu menyarankan, jangan kamu tato lagi. Ketemu sama Ken dikenalin sama sepupunya Ken, kebetulan temen aku juga. Waktu itu aku dikenalin, sempat shock juga karena kan takut ya punya cowok ada tatonya gitu. Ternyata apa yang aku bayangin nggak seperti itu. Setelah kita menjajaki pacaran, ternyata Ken seorang cowok yang baik hati, sangat sopan santun. Dia sampai akhirnya kita menikah. Dia seorang suami yang sangat bertanggung jawab, baik. Dia bisa ngomong buat istri dan keluarga, buat anak-anak kita. Saya sangat bangga mempunyai
suami yang luarnya bertato tapi sebenarnya apa yang orang pikirkan negatifnya itu ternyata nggak benar selama ini gitu. Jadi patut untuk dicontoh seorang Ken. Awalnya saya masuk ke, maksudnya ngebantukan ini dari mulai manajemennya, terus dari akhirnya saya juga terjun di dunia tatonya sendiri, maksudnya jadi artis tatonya sendiri, yang kan dulu sangat pengen punya artis tato perempuan. Akhirnya dengan berkembangnya tato ini, akhirnya kita punya divisi, yaitu divisi desain grafis. Maksudnya desain grafis hanya tidak melulu untuk ngedesain tato, tapi juga kita mulai mengembangkan untuk desain baju, untuk desain cover buku. Kebetulan alhamdulillah penghargaan kemarin di buku The Gargoyle, kita dapat urutan ke-5 dunia versi untuk cover, desain covernya sendiri. Itu kita dapat penghargaan 5 besar dunia, alhamdulillah. Keterlibatan Ken sendiri itu kita jadi konsultasi untuk masalah gambar itu udah jelas, karena Ken orang desain, Aib juga orang desain. Jadi dia berkolaborasi untuk satu desain. Kalau misalnya Ken punya desain ini, dia ngobrol dengan Aib, oh begini, akhirnya kolaborasi mereka berdua gitu. Hero to hero. Oh ini juga sama. Oh benar ya. Nih, ini kayaknya stipisannya perjalanannya dari ini from zero to hero, benar. Bikers Brotherhood. Ken kecil, aduh benar-benar luar biasa deh. Ya jayulnya, ya nakalnya, aduh pokoknya saya benar-benar sering dibikin nangis sama Ken. Sampai-sampai tuh pernah si Ken tuh dulu sampai, sorry nih ya, sampai ngegele. Wah, saya yang tahu tuh dilihat di ruangan dapur. Waduh, saya punya senjata buat dibilangin sama mama papa. Akhirnya saya ceritain, tapi akhirnya ya setelah besar, yang akhirnya malah jadinya saya kompak ya lama-lama sama Ken gitu kan. Punya kekal seorang Ken yang orang banyak tahu, terus yang bisa jadi panutan saya juga, dan dia juga sayang sama keluarga. Ini perjalanan hidup saya. Ini pasti orang ngomongnya jelek. Beda dengan fashion. Filsafat ini, saya perjalanan dari sini. Pertama suka motor, Harley-nya dulu, bermain di motor, terus ke sini masuk dengan perjalanan di sini yang saya ambil di sini, perjalanan khusus saya. Yang akhirnya bisa menemukan ternyata kuncinya di sini. Nggak jauh-jauh. Dan saya berpikir, setelah saya berkelana dulu mencari identitas ke orang-orang yang ke jalanan kemana, nggak jauh ternyata hanya orang tua. Saya menyadari sini setelah papa mama almarhum. Di sini saya tidak menyadari bahwa orang tua saya anggap dulu benci sama saya, tapi ternyata dukungan orang tua saya di sini, mama saya, papa saya yang dulu saya anggap semua jahat dan saya bukan anaknya, ternyata orang tua saya membiarkan saya untuk bisa jadi laki-laki yang mandiri di sini. Saya baru bisa menyadari setelah kedua orang tua saya meninggal di sini. Ternyata saya balik lagi, oh ternyata orang tua saya yang mendukung saya seperti ini. Itu terus keduanya dari istri saya di sini dan anak-anak saya. Sejauh perjalanan ini ribet semua segala macam sampai nyawa mungkin ya taruhannya dulu. Tapi ya mungkin orang tua, apalagi terutama mama saya setelah saya sujud, ternyata orang tua nggak ada bekasnya. Itu intinya, dukungan orang tua saya sadar. Terus keduanya dukungan ya teman-teman yang benar-benar udah baik sama saya semua. Sekarang kan orang tua saya udah nggak ada, dukungan spirit yang paling top banget ini ya adalah istri saya dan anak saya 4. Dan di situ saya berpikir, kalau saya tidak memikirkan anak saya yang perempuan ini dan saya tidak bisa mengembangkan studio yang seperti ini, nanti mentalitas anak saya seperti apa? Dan saya terus meneropong anak saya sini. Pilih mana? Sok cepat. Saya kan gemes. Gitu. Akhirnya alhamdulillah ya teman-teman yang saya pernah jalanin udah pada berkembang, sukses, bisa hidup sendiri, dan alhamdulillah juga bisa memberikan ya
ke orang tuanya ataupun ke adiknya yang benar-benar membutuhkan. Dan yang intinya lagi, teman-teman saya yang pernah di tempat saya, dia bisa memberikan ilmu yang saya berikan. Jadi ini mengakar terus, alhamdulillah. Ya mungkin bahasa yang terakhir yang saya ambil di sini mungkin ya, kiat sukses. Orang pada ngomong wah sukses, sebetulnya saya tidak merasakan sukses, dan saya tidak merasakan sukses. Ya intinya saya merasakan sukses yang penting kita bisa nyaman, kita bisa tenang, dan materi itu nomor 2. Harapan saya buat Ken dengan usaha atau bisnisnya yang saya ngejalanin, semoga Ken langgeng dengan usahanya dan tambah maju, bisa bikin tato bukan jadi image yang jelek. Tato bisa merupakan suatu seni yang bisa dibanggakan. Ken bisa menjadi suatu ikon di Bandung atau di Indonesia atau di dunia sekalipun, bahwa Ken adalah tatois sejati yang berkualitas. Jangan mabuk lagi ya Ken.